Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bersyukur kepada Allah SWT kita bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah SWT? Kita bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Hal ini sudah kita damba-dambakan dari tahun ke tahun, setiap tahun kita harapkan seperti itu, dan juga sudah kita harapkan mulai dari doa-doa kita semenjak bulan Rajab. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, barokahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menikmati bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bersua dengan bulan Ramadan seperti doa dan harapan kita. Para pemirsa Sisma TV yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, mengapa kita harus berbahagia? Seperti saya sampaikan tadi, selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalam bulan Ramadan ini setidaknya Allah melimpahkan kepada kita yaitu adanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu fase yang pertama. Kemudian adanya maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kita itqun minan nar, yaitu terhapusnya kita, terhindarnya kita dari siksa api neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan ini. Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan puasa sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para hadirin, coba kita perhatikan ayat ini. Ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Yaitu hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan puasa itu, bukan untuk seluruh manusia. Nah, perintah itu membawa efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Apa janji Allah apabila kita melaksanakan puasa dengan baik? Janji Allah yaitu la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah janji Allah kepada umat yang beriman, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Para hadirin Sisma TV dan juga penonton yang ada di rumah, apabila kita renungkan, memang pada saat kita melaksanakan puasa ada perubahan pola, mungkin ya, perubahan pola hidup kita. Mulai dari kita bangun, kemudian kita melaksanakan aktivitas, kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ada bedanya.
Tapi ada sesuatu yang menyejukkan hati di bulan Ramadan. Pada saat kita bangun di masjid dan musola sudah terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang membangunkan kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud dan juga untuk melaksanakan apa itu kalau pagi namanya? Ya, kita melaksanakan sahur bersama keluarga. Itu sungguh menyejukkan hati. Kemudian kita sama Allah dipanggil dengan azan subuhnya pertanda puasa kita mulai. Pada saat sore hari kita dipanggil oleh Allah kembali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk melaksanakan berbuka pada waktu maghrib. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat indah bagi kita dan tidak kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Karena ada perubahan pola hidup tadi. Bangun kita jadi lebih pagi. Kadang siang kita masih beraktivitas, kemudian ada tadarus, ada tarawih dan sebagainya. Itu memerlukan istirahat yang cukup, tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, apa yang bisa kita laksanakan tips agar puasa kita itu betul-betul membawa kita ke arah la'allakum tattaqun? Puasa kita itu membawa pengaruh pada diri kita. Salah satunya tubuh kita harus tetap sehat. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kita haruslah menjaga tidur kita. Kita upayakan tidur kita adalah tidur yang berkualitas. Tidak terlalu malam mungkin tidurnya, karena di pagi hari kita juga harus bangun untuk melaksanakan sahur. Tapi kita harus tetap menjaga, kita tidak boleh melanggar waktu untuk tidur di 3 waktu, yaitu setelah sholat subuh, kemudian setelah asar, dan setelah maghrib. Kita upayakan kita tidak melaksanakan tidur, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya yaitu kita masih melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagaimana biasa. Yang sebagai dokter, kita laksanakan tugas kita sebagai dokter. Sebagai bapak ibu guru, kita laksanakan tugas kita sebagai guru. Sebagai fotografer, kita laksanakan tugas kita. Kemudian sebagai jurnalis, kita laksanakan tugas kita. Bapak polisi, bapak tentara dan sebagainya, kita tetap melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Hal itu akan menambah kualitas ibadah kita. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kita hindari tidur terlalu lama. Tidur terlalu lama di bulan Ramadan. Ya memang benar sih bahwasanya puasa itu bagi orang yang berpuasa, tidur itu ya ibadah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya wa naumuhu ibadah, bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Tapi jangan tidur terus. Pagi setelah sahur, habis subuh tidur, kemudian tidur lagi sampai duhur, habis duhur tidur lagi. Itu namanya tidak berkualitas. Kita laksanakan aktivitas kita. Kalau tidur saja bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita mengajar, apalagi kita laksanakan tugas kita sebagai dokter misalnya, apalagi kalau kita bermanfaat bagi orang lain, itu akan jauh lebih manfaat bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita tetap menjaga kesehatan. Makan yang cukup, minum yang cukup, sehingga tubuh kita tetap sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita sebagai umat Islam sekali lagi haruslah tetap disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Kita iringi dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan tidak lupa kita laksanakan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar pantun dari Bu Mut? Oke, sebelum kita akhiri, mari kita membaca pantun bersama-sama. Kalau saya bilang pantun, nanti bilang cakep ya. Oke. Bulan Ramadan telah tiba. Cakep. Waktu untuk berpuasa dimulai. Cakep. Menahan lapar dan dahaga untuk dapatkan ridho ilahi. Nah, bagus kan pantunnya? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa